gerakan mana yang menjadi nilai ibadah? Kita nggak tahu. Makanya diharapkan dengan ini apa? Selalu diiringi dengan doa. Seperti nata ini, balik sana, balik sini. Gerakan mana yang ada nilai pahala? Maka iringi, habis pegang kamera 1, Rabbana taqabbal minna, ambil kamera 2, selesai Rabbana taqabbal minna, balik lagi, bolak-balik. Ya bolak-balik saja ke situ, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Sampai orang ngelihatnya bingung, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Tapi enggak apa-apa. Rabbana taqabbal minna. Karena apa? Betapa pentingnya amal saleh itu. Betapa pentingnya ya menumpuk-numpuk pahala. Itu betapa pentingnya. Mungkin sekarang nggak kelihatan pentingnya untuk ibadah. Kita sekarang mungkin belum begitu mengerti, karena belum kelihatan, nggak kelihatan betapa pentingnya ya menambah atau menjadikan amalan yang kita lakukan sebagai amal ibadah. Tapi nanti kalau sudah mau wafat, nanti kalau sudah di alam kubur, nanti kalau sudah ada di akhirat, itu baru akan ketahuan. Inspirasi ini sangat banyak dalam Al-Quran. Ada yang menyesal kenapa waktu di dunia tidak menjadi seorang muslim, karena nggak ada amalnya, nggak ada amalannya. Amalannya banyak tapi tidak diterima oleh Allah karena belum menjadi seorang muslim. Ya ini naudzubillah min dzalik. Kita naik motor, berapa kali gas? Berapa kali ngegas? Berapa kali narik? Banyak tarikan. Rabbana taqabbal minna, terus kita iringi seperti itu. Mudah-mudahan tarikan-tarikannya itu ada nilai pahala. Tanda tangan. Sehari berapa kali tanda tangan, Pak? Yang punya tanda tangan mahal. Yang punya tanda tangannya berharga. Pak RT. Sehari berapa kali tanda tangan? Yang di kantor, ya, yang suka nagih-nagih, nagih utang itu kan, itu berapa kali gerakan aktivitas. Hendaklah diiringi dengan apa? Doa Rabbana taqabbal minna. Nyetrika, berapa kali nyetrika? Berapa kali bolak-balikin baju untuk setrika? Rabbana taqabbal minna. Bangun masjid, ini bagian tiang yang mana menjadi amal ibadah? Kita banyak infak sedekah di sini. Bagian yang mana yang menjadi diterima oleh Allah sebagai amal ibadah? Selalu iringi dengan apa? Rabbana taqabbal minna. Ini pertama. Kemudian yang kedua, kalimat Rabbana taqabbal minna ini sebagian ahli tafsir menyebutkan adalah Rabbana taqabbal bina'ana. Keduanya mengatakan, ya Allah terimalah bangunan yang sudah selesai ini. Jadi di saat bekerja terus berdoa, selesai pekerjaan, selesai bangunan, itu juga berdoa Rabbana taqabbal minna. Begitulah para sahabat dulu sangat was-was, takut-takut kalau ada amal yang dikerjakan nggak diterima. Ini para sahabat dulu, para ulama dahulu sangat amat takut kalau ada bagian amal-amal soleh yang mereka kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terus begitu antipasi, harus waspada dengan selalu apa? Melakukan tindakan preventif. Apa tindakannya? Saat bekerja, Rabbana taqabbal minna. Selesai pekerjaan, selesai membangun satu bangunan, ya doa lagi Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Innaka sesungguhnya engkau ya Allah antas sami' maha mendengar doa-doa kami. Engkau maha mendengar doa-doa yang kami panjatkan. Al-alim maha mengetahui niat-niat kami. Nah ini Masya Allah tabarakallah. Jangan sia-siakan doa karena Allah maha mendengar. Jangan menipu Allah karena niat itu pasti Allah ketahui. Manusia bisa dikelabui, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa
kelabuhi. Ya, sekecil apapun niat yang kita sembunyikan pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka antas samiul alim. Nah, ini. Habis vakum karpet. Di saat vakum soft pertama, soft kedua, soft ketiga, Rabbana taqabbal minna. Begitu selesai, berdoa lagi, Rabbana taqabbal minna. Innaka antas samiul alim. Engkau mau mengetahui ya Allah, ya. Engkau maha mendengar doa-doa kami. Kami melakukan ini supaya engkau terima sebagai amal ibadah. Al-alim, kau mengetahui niat kami di sini hanya sebagai khidmah, ya, sebagai pelayan, ya, melayani kaum muslimin, melayani tamu-tamumu ya Allah. Bukankah kita tamu Allah Subhanahu wa taala? Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Panitianya siapa? DKM. Nah, DKM itu panitia, Pak. Nah, harus dimuliakan tamu-tamu di sini karena ayat jalilnya jelas, "Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamu. Terlebih ini adalah tamu spesial, tamu undangan Allah Subhanahu wa taala untuk ngaji. Masya Allah, harus dimuliakan. Nggak boleh pulang tangan kosong. Setuju Pak ya, Bu? Wah, tuh. Itu. Oh, enggak ada yang setuju, pokoknya semuanya setuju. Insyaallah tabarakallah. Jangan sia-siakan. Ya, harus betul-betul dimuliakan sebagaimana memuliakan mertua. Kalau mertua datang dimuliakan ya? Masa enggak dimuliakan? Kalau enggak dimuliakan, tetangga sebelahnya itu yang ngambek. Nah, ini tamu Allah Subhanahu wa taala. Tamu Allah enggak dimuliakan, siapa yang marah? Maka berbahagialah orang yang memuliakan tamu Allah. Ya, berbahagialah orang yang Allah mudahkan bisa memuliakan tamu Allah ya, setiap ada ngaji. Itu keberkahan. Seharusnya kita ngiri. Ya, harus kita ngiri. Orang lain bisa memuliakan, kita belum bisa memuliakan, harus iri. Harus menjadi ada yang iri dalam hal kebaikan. Baik, itu yang pertama, berdoa. Kemudian yang kedua, selesai seseorang melaksanakan amal ibadah, maka yang dituntut yang kedua adalah istighfar. Istighfar. Dalam Al-Quran banyak disebutkan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika seorang telah menyelesaikan amal ibadah itu istighfar. Setelah haji Allah perintahkan untuk istighfar. Tsumma afidhu haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Setelah selesai melaksanakan haji, maka diberitakan untuk istighfar. Ketika seorang selesai tahajud di waktu sahar menjelang waktu subuh, juga diperintahkan untuk istighfar. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Lambung-lambung mereka sangat jauh dari ranjang tidur. Artinya sedikit tidur di waktu malam. Ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka mendirikan ibadah, salat. Wabil ashar. Pada saat di waktu sahar itu menjelang waktu subuh, yastaghfirun. Selesai salat tahajud, mereka diperintahkan untuk istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Jadi kalau habis salat subuh, salat tahajud, menunggu salat subuh, perbanyak waktu itu untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Muzammil, di surat terakhir, setelah orang sholat, zakat, infak, sedekah, itu juga diperintahkan untuk istighfar. Jadi habis apa? Infak, sedekah, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu sekalian, kenapa setelah seorang melaksanakan amal ibadah diperintahkan untuk istighfar? Jawabannya hanya satu. Dalam Al-Quran disebutkan di surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-52. Ya, surat Hud surat 11 ayat yang ke-52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum, istighfar dan taubat. Nah, kalimatnya apa? Allah perintahkan untuk istighfar dan bertobat dua. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Ini adalah ajakan Nabi Hud kepada kaumnya untuk istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika istighfar dan bertobat ini dijalankan dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah. Allah memberikan anugerah. Apa? Yursilis sama alaikum midrara. Pertama, Allah akan turunkan hujan yang sangat amat lebat. Hujan yang lebat penuh dengan keberkahan. Kenapa hujannya berkah? Karena penduduknya istighfar dan bertobat. Artinya diawali dengan kebaikan ibadah, maka hasilnya juga keberkahan. Inilah sebagian orang, sebagian ulama, ada seorang syekh mengatakan, awalilah pada hari itu sebelum beraktivitas dengan baca Al-Quran. Jadi sebelum kita beraktivitas, awali dengan membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan keberkahan. Ya, jadi sebelum bekerja, sebelum berangkat, ya pada subuh ini, setiap ba'da subuh selalu luangkan waktu meskipun 10-15 menit untuk baca Al-Quran. Jangan sampai tidak. Rasanya berbeda ketika awal aktivitas diawali dengan baca Al-Quran, dengan tidak, itu sangat jauh beda. Ya, keberkahannya rasanya berbeda. Mengarungi kehidupan pada hari diawali dengan baca Al-Quran, dengan tidak rasanya berbeda. Hati ini juga berbeda. Nanti tutup juga di akhir. Ya, untuk mengakhiri aktivitas pada hari itu dengan apa? Dengan zikir juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, insya Allah diberkahi. Ya, insya Allah diberkahi. Ini ya. Ini inspirasinya. Yang kedua, bonusnya, anugerahnya adalah wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Inilah yang harus digarisbawahi. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah Subhanahu wa taala berjanji dan menjanjikan bagi orang yang istighfar dan taubat akan selalu ditambahkan kemampuan dari kemampuan yang sudah ada. Kita punya kemampuan anugerah Allah Subhanahu wa taala, ketika kemampuan ini kita rawat, kita kawal dengan banyak istighfar dan taubat, maka kekuatan ini akan Allah tambah. Jadi bertambah. Akan selalu Allah tambah ketika orang itu istighfar dan taubat. Nah, istighfar seperti apa? Satu, istighfar lafziyah. Istighfar apa? Lafaz. Artinya apa? Setiap saat, setiap waktu, kapan saja dan di mana saja, lisannya selalu basah. Selalu basah dengan ungkapan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau lafaz-lafaz thayyibah yang lain. Kalau zikir lafaz ini dikerjakan dengan baik, Masya Allah, kapan saja dan di mana dia melafadzkan itu, maka kapan dia punya masalah, saat itu ada solusi yang Allah hadirkan. Saat itu ada solusi yang Allah hadirkan. Seperti siapa? Seperti Nabi Yunus. Ya, seperti Nabi Yunus.
Di dalam surat As-Saffat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Andai kata Yunus sebelum peristiwa ditelan ikan bukan termasuk orang yang zakirin Allah, bukan termasuk orang-orang yang ingat Allah. Di antara bentuk mana ingat itu ya istighfar. Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka niscaya perut ikan yang menelannya itu akan menjadi kuburan sampai hari dibangkitkan. Berapa lama itu? Dari peristiwa terjadi sampai nanti hari kiamat, perut ikan itu akan menjadi kuburan, akan menjadi malapetaka baginya. Tapi berkat sebelum peristiwa itu terjadi, beliau termasuk orang yang ingat Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak tasbih, menjadi ahli ibadah. Maka setiap kali mendapatkan musibah, nggak lama setelah musibah itu terjadi, Allah memberikan pertolongan. Rasa-rasanya ya pertolongan itu nggak akan jauh datangnya, lewat 3 hari. Tapi kalau pertolongan itu lewat dari 3 hari, berarti apa Pak? Berarti masalahnya, inti masalahnya nggak ketemu. Jadi inti masalahnya nggak ketemu. Apa yang harus ditaubati nggak ketemu. Dia nggak tahu kesalahannya di mana. Ya, kesalahannya nih. Dan yang unik kata para ahli tafsir bahwa Nabi Yunus itu tidak hanya ingat Allah di waktu sebelum ujian, di waktu atau di saat mendapatkan ujian itu pun ingat Allah. Maka ketika beliau berada di perut ikan, apa yang dibaca? Istighfar lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi ketika Nabi Yunus itu ditelan ikan, yang disalahkan siapa? Padahal kesalahan sebenarnya apa? Kesalahannya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, nggak sabar ibaratnya. Ya. Karena kalimat yang digunakan kaburnya Nabi Yunus, ini bahasanya memang nggak enaknya di situ. Karena bahasanya itu kaburnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, itu bahasa dalam Al-Qur'an itu iz abaqa ilal fulkil mashhun. Masih sama di surat As-Saffat. Abaqa itu kalimat melarikan diri seperti melarikan dirinya pembantu dari tuannya. Kalau pembantu atau budak lari dari tuannya, itu izin apa enggak? Enggak izin. Dia sembunyi-sembunyi supaya tidak ditahu oleh tuannya, biar selamat. Nah, perginya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya itu diibaratkan oleh Allah seperti pembantu yang meninggalkan kaumnya, sembunyi-sembunyi agar supaya tidak ditahu oleh tuannya. Siapa tuannya? Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan seperti itu. Itu seorang nabi Allah gambarkan ketika meninggalkan kaumnya diibaratkan seperti itu. Apalagi kita. Iz abaqo, karena abaqo itu lari, pergi, farro juga pergi, zahaba juga pergi. Tapi kenapa Allah pilihkan diksinya dengan abaqo? Itu ingin memberikan gambaran. Ini kalau dalam bahasa Arab ya, itu ingin memberikan penekanan. Ya, sembunyi-sembunyi ya di malam hari supaya Allah nggak tahu. Ibaratnya kayak gitu. Padahal Allah maha tahu. Maka larinya Nabi Yunus ibaratkan seperti pembantu. Pembantu itu kalau mau kabur izin nggak? Kenapa berat tanggung jawabnya, berat bebannya, terlalu berat bebannya sehingga dia ingin supaya tidak mendapatkan tanggung jawab, udah pergi saja. Ya kalau pergi nggak ketahuan kan ya aman ya. Kalau sekarang mau makar apa saja Allah buka makarnya ya, ketahuan semua. Nah itu naudzubillah min dzalik.
Jadi iz abaqa ilal fulk. Jadi sembunyi-sembunyi berangkatnya, meninggalkan kaumnya itu sembunyi. Akhirnya terjadilah peristiwa tersebut. Jadi ya, jadi ini beliau Nabi Yunus tidak hanya menjadi ahli zikir ketika dia mendapatkan hal yang nyaman, tapi ketika dia mendapatkan musibah pun tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah kalau model kita ingat Allah saat mendapatkan nikmat apa saat mendapatkan musibah? Yakin? Jadi respon cepat ingat Allah itu saat mendapatkan nikmat apa saat mendapatkan musibah? Yakin ya? Nah, bukankah kita ingin selalu ingat Allah? Berarti kalau kita ingin selalu ingat Allah, berarti harus sering ada musibah. Biar ingat gitu maksudnya. Gimana? Gak setuju? Supaya nggak terjadi satu yang nggak diinginkan, ya berarti saat mendapatkan nikmat juga harus ingat. Kan kita ingatnya kalau mendapatkan musibah. Supaya ingat terus berarti harus musibah terus. Padahal setiap detik musibah selalu ada di lingkaran kita. Ya, ini susah juga jawabnya ya. Dikasih musibah ingat, nggak dikasih musibah nggak ingat. Berarti supaya ingat, kasih saja stimulusnya dengan apa? Musibah. Oh kita itu kadang nggak ngeh, musibah itu berkeliaran di mana-mana, selalu ada di lingkaran kita, tapi kita nggak menganggap itu sebagai musibah. Ya, itu istighfarnya. Istighfar dengan apa? Lafaz lisan. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, setiap saat. Ya. Kemudian ada istighfar berbentuk tindakan. Ada perubahan perilaku dari tidak baik menjadi baik. Yang tadinya tidak suka baca Al-Quran jadi suka baca Al-Quran meskipun satu hari satu apa? Satu ayat atau satu ayat, kan ada satu ayat tuh Nun, Alif Lam Mim, agak panjang dikit, Kaf Ha Ya Ain Sad. Dari masjid Nun subuh, duhur Yasin, asar Qaf, maghrib Alif Lam Mim, isya baca ayat Quran kok Qaf terus ini, mana yang lainnya ini? Masya Allah. Jadi meskipun sehari satu lembar atau satu muka lah, ya kita usahakan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita pernah nggak satu hari nggak baca Quran sama sekali, selain dalam sholat. Atau sepekan. Ya, yang sholat saja nggak buka mushaf, apalagi yang nggak sholat ya. Masa kita mau sama antara yang sholat dengan nggak sholat, nggak pernah baca buka. Kan punya hafalan, ya nggak apa-apa hafalannya. Qul huwallahu ahad, Allah sama setiap hari baca itu nggak apa-apa. Yang penting lisan ini baca. Tapi masa iya sih salam satu hari nggak ada waktu 5 menit. 10 menit. KTM berapa menit? KTM. Oh sekarang nggak pakai ATM sih ya, langsung klik. Nah klik itu berapa menit? Nah klik itu doa Rabbana taqabbal minna, ya. Habis klik transfer Rabbana taqabbal minna, begitu buka ada 1 miliar saldo Al-Faruq. Masya Allah, ini orang-orang misterius memberikan infak sedekahnya. Masya Allah, tabarak.
Jadi tindakan yang tadinya sholat sehari 2 kali menjadi 3 kali. Dari 3 kali menjadi 4. Dari 4 menjadi 5. Jadi 5 tambah yang sunnah. Yang tadinya jisaf depan belakang, apa tuh depan belakang itu? Di akhir kemudian awal sampai pertama. Jangan pertama mundur 2, 3, 4. Ya. Tadinya nggak pakai jilbab, mulai pakai jilbab. Yang tadinya kalau pakai pakaian ketat menjadi longgar. Karena bagaimanapun itu adalah urusan agama. Yang menampakkan meliuk-liukkan sih? Memvisualkan anggota tubuh, terutama bagi wanita. Ini juga harus hati-hati. Ya, jangan sampai keluar rumah nggak pakai jilbab, pakainya ketat, ya khawatirnya mengundang, ya pasti mengundang. Ya, jangan engkau undang orang lain masuk ke dalam rumahmu. Ya, kalau seandainya suami tahu, wah itu bisa jadi bahaya. Itu bisa jadi bahaya. Yang tadinya nggak senang dengan ya ngaji seperti ini, kemudian senang. Yang senang semakin senang, nah gitu kan? Semakin senang. Tadinya rame semakin rame. Ya, yang tadinya mudah marah kemudian berangsur-angsur mulai bisa menahan amarah. Yang tadinya biasanya menyebar hoax dengan mudah, akhirnya pelan-pelan hati-hati ya. Yang tadinya kalau Jumatan ngantuk tidur tadinya. Nah kalau tadinya tidur meninggal gitu. Innalillahi. Wah ini Masya Allah, ini kaum muslimin Al-Faruq ini unik-unik ya. Yang tadinya Jumatan sandaran, ini contoh aja Pak, nggak apa-apa. Mau sandaran nggak apa-apa. Ini contoh saja kok. Ya, nggak apa-apa sandaran. Bagi yang sandaran mungkin nikmatnya sudah mulai berkurang kan? Ya kan berarti sudah ada kelelahan ya. Kayak ini kan ada sandaran Pak. Ini ada contohnya kok Pak, tenang aja Pak. Nggak apa-apa sandaran nggak apa-apa. Ini untuk ya ice breaking aja. Ya. Biar nggak ngantuk ya. Selonjoran juga nggak apa-apa. Berarti kalau sudah selonjoran itu ada ya enggak juga sih Pak, ya, mungkin ya intinya mau selonjor mau apa, yang penting enggak tidur gitu aja lah ya. Kemarin Mas Jumatan tuh ada yang ngobrol, sikat aja ngobrol. Masa Jumatan ngobrol, apa manfaatnya? Masa Jumatan kok main HP, apa manfaatnya? Saya mau bilang, udah keluar aja, saya bilang gitu. Saya pas ngomong sama TKM-nya, nggak apa-apa Pak, ngomong aja kayak gitu. Daripada rusuh kayak gitu. Nggak apa-apa, sedikit berkualitas daripada banyak. Hanya sekedar gugur kewajiban. Ya. Jadi kalau ada khutbah, kalau saya khutbah begitu Pak, langsung sentil aja itunya. Langsung ngobrol gitu kan, ngobrol keluar aja. Kalau di sini, kalau saya ngomong gitu gimana Pak? Nggak apa-apa. Ya jenengan pas nggak di sini. Gimana Pak DKM? Boleh ya? Kalau yang ngobrol saya tunjuk, keluar kamu. Boleh ya? Boleh ya. Kira-kira kalau pulang aman nggak? Main HP, main game Pak, main game. Enak saja, saya mau ngomong gini. Gimana sih bapak-bapak ini? Nyuruh saya khutbah sampai ngotot sampai serak-serak begini, dia tinggal ngobrol. Adab nggak? Kira-kira saya ngomong gitu gimana Pak? Boleh di sini? Boleh. Yakin ya? Yakin. Jamin keamanan. Ya? Oh itu. Kalau sampai Gang Sono paling pos itu ya. Wah, ini udah diincer ini Pak saya Pak. Nanti kalau saya ini saya nggak ngomong-ngomong deh.
Ya kan keterlaluan kan gitu kan. Suruh ngotot-ngotot udah serak dari rumah serak, ngotot-ngotot ngomong tinggal ngobrol, apa manfaatnya saya ngomong di sini? Kan begitu kan? Dia tinggal tidur lagi. Saya bilang tidur lagi kan. Oh langsung digalak semua Pak. Wapok langsung bilang gitu. Iya, saya mau ngomong begitu tuh. Kata DKM-nya, gak apa-apa. Nanti kalau ada apa-apa kita jamin. Masa kalah sama sana, sebelah sana. Ada jaminan kok. Iya kan gimana tuh Pak? Orang ngomong tidur, kita suruh ngotot-ngotot. Dari rumah sudah serak-serak gitu kan. Terus ngotot sampai gini, oh dikira marah dan sebagainya. Kalau nggak ngotot nggak keluar suaranya. Dia tinggal tidur, enak banget kayak gitu. Bagaimana kalau yang saya tidur di atas itu? La haula wala quwata illa billah. Nah, itu kasus-kasus begitu sering. Di Perumnas 1 juga begitu. Maksudnya gebrak ini Pak. Bro, langsung begini semua kaget. Habis selesai banyak yang komplain. Orang Ustaz ini gimana sih orang ngantuk kok nggak boleh tidur? Astagfirullahaladzim, boyo ditempatkan pada tempatnya. Tidur itu nanti di luar di rumah gitu bilang gitu. Kalau ada orangnya saya marahin sekalian tuh. Kamu ini ngapain Jumatan juga? Makanya kadang-kadang saya tuh malas kalau disuruh khotbah. Kalau jamaahnya model-model gitu saya malas sebenarnya Pak. Bukan malas dakwah bukan. Nah gimana disepelein kayak gitu? Suruh ngotot-ngotot? Gimana ya? Jenengan ngobrol sama orang, ditinggal ngantuk, tinggal tidur, gimana rasanya? Kalau nggak percaya, ayo coba di sini deh. Aku tak ngantuk di situ. Ini contoh Pak. Ini di sini nggak terjadi kok. Betul kan? Sekarang nggak terjadi kan? Oh, nggak ngantuk, nggak tidur kok. Nggak jadi tidur karena mau dimarahi begitu. Itu contoh marah sebenarnya itu contoh gitu. Nah, istighfar. Jadi itu kan dari nggak baik menjadi baik kan, betul kan? Itu lawannya dengan istighfar. Itu dilawan dengan istighfar. Karena apa? Allah akan berikan kekuatan. Allah akan berikan kekuatan. Maka Pak, kami itu, saya pribadi, itu kalau sebelum Jumatan, saya harus tidur dulu. Harus tidur dulu. Meskipun hanya 10 menit atau berapa, kalau nggak bisa di rumah, nanti saya harus lebih awal datang ke masjid, saya bisa tidur sebentar. Untuk mensiasati itu. Ya kalau ngantuk banget pernah sampai ngomong gelayor itu ya pernah. Tapi kan nggak etis nanti jadinya. Jadi sesibuk apapun kita, ya sepenat apapun alasannya, Jumatan nggak boleh tidur. Apapun alasannya, ngaji juga nggak boleh. Kalau tidur, ya bukan ngaji namanya, pindah tidur. Itu contoh saja Pak, itu contoh. Ya, itu contoh. Contoh yang aktual apa fiksi? Nah, contohnya ada di mana? Ada di mana-mana. Ya, enggak di sini lah, di sini enggak lah. Baik istighfar dari tidak baik menjadi baik. Nah, sama sekalian, sekali lagi, kenapa setelah amal soleh itu mesti harus ada istighfar? Satu, alasannya di dalam menjalankan ibadah itu pasti ada yang kurang. Mungkin ada niat, mungkin ada yang kurang pas. Harapan kita dengan istighfar itu mudah-mudahan kesalahan dalam menjalankan amal ibadah, kekeliruan-kekeliruan saat menjalankan amal ibadah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sholat, contoh dalam sholat lah ya. Apakah dalam sholat itu semuanya khusyuk dari awal hingga akhir? Apakah nggak ada gangguan sama sekali? Bisa jadi ada. Nah, mudah-mudahan gangguan-gangguan itu sesuatu yang kita nggak mampu itu, ya selain kita tepis, semoga juga apa? Diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari istighfar itu ya. Dengan istighfar itu mudah-mudahan Allah berikan istiqomah. Istiqomah secara zahir, istiqomah secara batin. Ya. Fi jasmani dan
rohani. Dalam ibadah Bapak Ibu sekalian, tidak cukup kuat jasmaninya saja, tapi juga harus kuat rohani. Tidak hanya kuat rohani saja, tapi juga harus kuat jasmani. Kalau dipertimbangkan dari keduanya ini sama-sama butuh ya, sama-sama harus kuat. Tapi kalau harus dipilih, mana lebih baik, kuat jasmani atau kuat rohani? Yang terbaik adalah kuat rohani. Kalau sama-sama harus kuat, iya sama-sama harus kuat. Tapi kalau disuruh pilih, kalau pilihan, maka yang terbaik adalah kuat rohani. Kalau jasmani dan rohani kuat, oke, lancar semua. Ya. Kalau rohani nggak kuat, jasmani kuat, orang hanya bangga saja. Bangga menaklukkan gunung Mount Everest, tapi nggak mampu menaklukkan masjid yang ada di samping rumahnya. Berapa banyak orang sekitar masjid yang nggak mampu melangkahkan kakinya untuk ke masjid? Berapa banyak orang yang ngaku muslim, imam, ya, tapi mentalnya nggak kuat untuk datang ke masjid? Banyak. Tapi sebaliknya, berapa banyak orang yang tidak mampu, lemah fisiknya, rohaninya kuat, ke masjid meskipun harus dipapah. Ya kalau kita di YouTube itu kan banyak itu. Ya, antara rumah dengan masjidnya sekitar 6 kilo. Dia seorang tunanetra buta. Apa yang ia lakukan ketika ke masjid? Ia bentangkan tali dari rumah ke masjid. Hanya berpegangan tali dari rumah ke masjid, dia datang. Dan yang unik lagi, Masya Allah, tabarakallah, belum adzan sudah sampai. Kalau kita apa perlu dikasih ujian dulu? Kan nggak enak juga kan? Mari kita syukuri. Ada yang nggak punya kaki, hanya pakai roda, ya, pakai roda. Sebelum adzan sudah sampai ke masjid, meskipun naik tangganya tertatih-tatih. Kekurangan fisik banyak. Tunanetra, ya. Kami dulu pernah ikut membina tunanetra. Ya. Yang ada informasi tunanetra di kampung mana itu? Yang Pondok Gede sana itu? Kampung apa namanya itu? Dekat Al-Islam sana, ada namanya pesantren Al-Islam. Jadi makmur. Kampung Sawah. Kampung Sawah. Ada namanya Majelis Ta'lim Asy-Syifa Tunanetra. Yang datang dari mana? Dari Cibinong. Masya Allah. Ada yang dari Karawang kalau nggak salah kemarin itu. Ada yang dari Karawang. Dan mereka disampaikan oleh ketuanya, ini Pak, datang ke sini pagi-pagi dan belum pada hadir dia sudah datang dan nggak sempat sarapan. On time, tunanetra Pak. Kami pernah membina juga, ikut membina ya di daerah Kalimalang Curug situ. Itu yang datang dari Tambun, dari Kemayoran. Mereka pada cerita unik, uang 50.000 ditipu jadi 5.000. Ya. Mungkin bagi kita 50.000 enggak begitu berharga, tapi bagi mereka mungkin 5.000 bagi kita juga enggak berharga, tapi bagi mereka dia tahu hanya bisa meraba bahwa yakin ini 50.000, tapi karena enggak lihat dia omongin gini kok 50.000, 5.000. Mau enggak mau ya percaya aja. Apa daya, enggak ada kemampuan untuk melawan. Tapi Masya Allah datang on time. Lihatlah, rohnya kuat, apapun dikerjakan meskipun fisiknya banyak kurang. Kurang apa lagi kita?
Kurang mana apa lagi? Kurang mana? Kurang apa lagi? Jangan berharap ingin seperti mereka supaya bisa jadi istiqomah. Belum tentu. Belum tentu. Masya Allah, tabarakallah. Jauh-jauh Pak dulu. Ya, jadi kalau membina tunanetra itu ada satu kenikmatan yang berbeda. Ya, tunanetra. Di sini diadain aja kalau ada tunanetra, ajarin aja, ngaji dan sebagainya. Pernah baca ini mushaf Braille? Titik-titik semua. Kalau kita bacanya titik. Kalau mereka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa itu, Pak. Kalau kita bacanya titik gitu kan. Kalau mereka bismillahirrahmanirrahim lancar. Ini hafalan. Ada yang Masya Allah tabarakallah, ada yang 15 juz ya. Mereka tasbih hafalan. Ada satu yang pembimbing di Syifa itu doktor bimbing tunanetra. Masya Allah. Ada juga satu lagi kawan itu dokter ngajar Iqra. Masya Allah. Itu Masya Allah hatinya luar biasa ya. Gak memandang aksesoris dunia sebagai satu kebanggaan. Dokter masa ngajar tunanetra, apa manfaatnya? Nggak ada. Nah, itulah orang-orang yang harus dirawat. Ya, harus disupport ya perjuangan-perjuangan seperti itu. Jadi kenapa harus istighfar? Supaya diberikan istiqomah zahir dan batin. Zahir dan batin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi amal apa saja yang kita kerjakan hendaklah diiringi dengan doa. Kemudian istighfar. Doa harapannya diterima amalnya, istighfar supaya diberikan istiqomah. Istiqomah sampai kapan? Sampai husnul khotimah. Jadi istiqomahnya sampai husnul khotimah. Berarti istiqomah itu bisa mengantarkan kepada husnul khotimah. Nah, kita berharap amal yang kita kerjakan, kita lakukan itu mengantarkan husnul khotimah. Tidak mengapa capek-capek di rumah Allah, yang penting bisa mengantarkan husnul khotimah. Ada pertanyaan, jika sholat apakah diperbolehkan untuk jinjit, mungkin untuk menghilangkan pegal? Nah, kalau memang itu dibutuhkan ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau memang dibutuhkan, kalau ada keperluan, jinjit, ya, jinjit itu ya. Gini, kakinya begini, ya. Ya kalau memang diperlukan. Yang penting jangan banyak-banyak gerakan. Kalau jinjit, ya sekedar diperlukan saja. Seperti gatel. Gatel itu kalau gatel dalam sholat digaruk apa dibiarin aja? Apa yang terjadi kalau gatel dibiarkan? Nggak khusyuk fisiknya apa nggak khusyuk hatinya juga? Nahannya ngempet itu. Ya digaruk sedangkan kebutuhan. Ya. Kemudian saat sujud apakah siku ini kan boleh ditempelkan atau diangkat agar tidak menempel ke sajadah. Sunnahnya diangkat begini, jangan begini. Layar lihat itu aja. Jadi ketika sujud, Bapak Ibu sekalian, sujud ya begini. Jangan begini. Kalau begini tidak ada. Itu kalau sendiri kita bisa maksimal. Bagaimana kalau kita berjamaah? Kalau berjamaah kita terpaksakan semua begini. Kalau rapat kondisinya ya, kalau rapat, apalagi kalau sudah ada umroh ya. Umroh haji itu kan yang penting jangan di ini. Ini kayak seperti anjing. Kemudian ketika duduk awal bro, iftiras, harus seperti ini iftiras.
Jangan begini. Ini menyalahi contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan begini, begini. Kecuali kalau ada masalah kakinya, saya tekuk. Jadi kalau ada orang yang bisa nembok, kok nggak nembok, berarti dia punya masalah. Aku pengen dikasih masalah. Jadi ya, ini nggak ada begini, nggak ada begini, nggak ada begini. Begitu kita tahu juga seperti ini, sama begini. Jangan begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Ada yang masih kayak gini. Tahu ini? Yang boleh begini. FA namanya, FA. Yang nggak boleh begini. Nggak boleh. Begini boleh. Kalau mau begini boleh. Begini juga nggak boleh. Nggak ada dampaknya. Yang begini boleh namanya FA. Yang nggak boleh FA itu FA-nya begini. Ini contohnya FA-nya anjing kalau duduk begini. Anjing itu kalau duduk begini apa begini? Bisa dipahami ya? Jangan dilakukan itu. Kecuali kalau anggota badannya punya masalah. Kalau punya masalah, kaitannya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita kalau sebagai jamaah melihat yang kayak gitu, ya sudah khusnudon saja lagi sakit. Lah, sholat duhurnya begitu. Sholat asarnya kok beda lagi? Sholat asarnya sembuh. Yuk, dia mau apa meneliti kesalahan orang lain? Udah khusnudon saja kan? Kalau dia mau main-main, berarti dia main-main sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 bulan lagi lah ya, berapa bulan lagi nih? Kita praktek sholat. Baris semuanya. Nah, nanti ikuti komando. Yang salah nanti kalau diongkek-ongkek kok susah, nanti kasih tanda orang ini bermasalah. Nah gitu aja. Nanti kalau datang, kalau sholat kok masih begitu, dia punya masalah. Masalah kesehatan maksudnya. Kok kadang gini gitu? Ya masalahnya itu. Begitu. Nah gitu ya. Ini berlaku laki-laki dan perempuan. Mulai saat ini kita harus perbaiki supaya keberkahan turun. Siapa yang nggak mau berkah? Siapa yang nggak mau lingkungan kita berkah? Semuanya pasti pengen berkah. Kita awali keberkahan itu di rumah Allah dengan menerapkan ibadah yang sesuai dengan tuntunan. Maka keberkahan itu akan melebar. Insya Allah sampai rawa bebek. Ini masih banyak model-model ya sholat dengan praktek yang model begitu tuh banyak. Yang pakai kaos oblong, gambar tengkorak, ngerokok itu juga ada. Itu kesel banget itu. Itu pengalaman spiritual yang buat kesel. Ya kalau saya di depan, saya di belakangnya soalnya. Kalau dia di belakang saya nggak ada masalah. Saya di belakangnya, Pak. Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lain. Ya, jangan sampai pakaian yang kita pakai ketika sholat nggak lebih bagus ketika kondangan. Kalau ke kondangan pasti pakai batik, betul? Kalau ke masjid, apa adanya. Ibu-ibu itu lebih cantik ketika mau kondangan apa ke masjid?
Kalau bapaknya yang jawab berarti ngerti. Yang nggak jawab malu-malu saja. Nah iyalah, ke kondangan lebih cantik, masuk ke masjid mau lebih cantik. Mau buat siapa? Maksudnya lebih rapi, lebih disiapkan, ya kan? Seperti bekerja lah. Mohon maaf Pak ya, kita lebih rapi ketika mau kerja atau ke masjid. Udah nggak usah ngawang-ngawang, ayo. Pakai parfum itu ketika mau kondangan atau ketika masjid? Milih-milih baju, milih-milih kaos kaki, milih-milih sepatu itu kalau mau kondangan atau mau ke masjid. Milih-milih sendal lah. Milih-milih baju, milih-milih warna. Masa ke masjid pakai sandal yang mewah, yang jelek aja ntar juga hilang. Sudah sujud tuh. Kalau buat makanan yang enak itu ketika walimahan atau ketika masjid. Harusnya lebih enak ketika menjamu tamu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Pak, kira-kira kalau jamuannya istimewa, betah nggak di masjid? Oh, dengerin tuh. Iya nggak apa-apa. Memang begitu kok. Rumah Allah, tamu Allah dimuliakan kok. Orang akan betah kalau ada pemuliaan. Itu fitrah. Senang. Itu stimulus. Tapi tetap disampaikan. Ya, edukasinya adalah itu semua hanya sebagai stimulus yang kita tujuan utama adalah ikhlas mengharapkan itu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ini kalau ada 500 orang ya. 500 orang ini ya. Kalau satu orang bawa satu nampan gitu aja, wah udah pelindingan itu. Itu insyaallah semua satu komplek ini tumplek-plek di masjid. Taruh di situ, taruh di depan situ dari ujung sampai ujung, undang semuanya masyarakat tuh, ayo kita rame-rame. Gak mau ke masjid gak ada masalah. Mungkin awal 1, 2, 3 kali, sepekan, sebulan kemudian insya Allah mereka akan suka. Mana setuju? Setuju yang mana nih? Baik, itu ada pertanyaan, ada lagi kertas lagi, cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari pagi hari ini. Kalau ada kebaikan, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hal yang kurang, buruk, salah datangnya dari kami, kita istighfar, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah maafkan kesalahan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.